Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan kajian kita tentang kitab At-Tibbul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali bagi para penguasa, baik itu sebutannya presiden, raja, sultan, amir, dan lain-lain. Yang pertama, kata Imam Ghazali, penguasa itu selain daripada harus kuat tauhid ya, dan akidahnya, juga penguasa itu terlebih dahulu harus tahu tentang keistimewaan, kelebihan, dan juga tentang resiko dan bahayanya sebagai penguasa. Baik, kita bacakan saja. Ini halaman halaman 14 ya dalam kitab ini. Wa anta arifa awalan qadal wilayati wa ta'lama khataraha. Yang pertama, seorang penguasa itu harus tahu tentang keistimewaan dan kelebihannya kekuasaan itu, dan sekaligus juga harus ta'lama khataraha, harus tahu tentang risiko dan bahayanya kekuasaan. Fa innal wilayata ni'matun min ni'amillahi azza wa jalla, karena kekuasaan itu salah satu nikmat dari sekian nikmat Allah Ta'ala, dari nikmat-nikmat Allah yang dia anugerahkan kepadanya. Seseorang yang mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah, terhadap suatu negara, ya, itu adalah sebagian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mangqama bihaqqiha nala minas sa'adati ma la nihayata lahu wa la sa'adata ba'dahu. Barang siapa yang menjalankan kekuasaan itu dengan sebenarnya, ya, menjalankan kekuasaan itu dengan benar, ia telah memperoleh kebahagiaan yang tiada taranya, mala nihayata lahu, kebahagiaan yang tiada ujungnya, yang tiada taranya. Wala sa'adata, dan dia telah memperoleh kebahagiaan yang tidak ada kebahagiaan selain itu. Tapi sebaliknya, wa man qassara 'anil nuhudi bihaqqiha hasala fi saqawatin wala saqawata ba'da ila al-kufra billahi ta'ala. Barang siapa yang lalai, barang siapa yang tidak menjalankan kekuasaan bihaqqiha, ya, 'anil nuhudi bihaqqiha, tidak menjalankan kekuasaan dengan sebenarnya, hasala fi saqawatin wala saqawata ba'da ila al-kufra billahi ta'ala, berarti ia telah terjerumus ke dalam kecelakaan, terjerumus ke dalam kesengsaraan yang tidak ada kecelakaan atau kesengsaraan selain kufur kepada Allah Ta'ala. Wa dalilu ala azmi qadriha wa jalalatu khatariha marwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalil terhadap keagungan, kelebihan, keistimewaan memperoleh kekuasaan itu, dan dalil tentang besarnya resiko kekuasaan itu kepada seorang penguasa adalah seperti yang diriwayatkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Kanjeng Rasul, adlu sultani yauman wahidan ilallahi ahabbu ilallahi min ibadati sab'ina sanatan. Adlu sultani yauman wahidan ahabbu ilallahi min ibadati sab'ina sanatan. Tindakan adil seorang sultan sehari saja, ya, tindakan adil seorang sultan kepada rakyatnya sehari saja, ahabu ilallahi, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah tisab'ina sanatan, ibadah 70 tahun. Artinya banyak. Jadi bandingannya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali perbandingannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati la yabqa dhillun wala malja'un illa dhillallah. Pada hari kiamat nanti tidak ada naungan
wala maljaun, tidak ada tempat berteduh kecuali naungan dan tempat berteduh yang Allah berikan. Kepada siapa diberikannya itu? Wala yastadillu bidzilli illa sab'ata unasin. Tidak ada yang diberikan naungan dan tempat berteduh kecuali diberikan kepada 7 golongan manusia ini. Pertama, sultanun adilun fi rakyatihi. Pertama, penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Presiden, raja, sultan atau amir dan lain sebagainya, dan sebutan lainnya terhadap rakyatnya. Sultanun adilun fi rakyatihi, penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Wasyabun nasafi ibadati rabbi. Yang kedua, yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kedua kecuali naungan yang Allah berikan, yaitu sabun nasafi ibadati rabbi, seorang anak muda yang sudah terbiasa ibadah dari sejak muda kepada Allah Ta'ala, kepada Rabbnya, ibadati rabbi, kepada ibadah kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Wa rajulun yakunu fis-suqi wa qalbuhu fil masjid, dan seorang yang sibuk dalam kesehariannya, baik sebagai pedagang di pasar, pedagang di toko-toko, pekerja di kantor-kantor, para petani di sawah dan ladang, dan lain-lain, sibuk dengan itu semua, tetapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Hatinya tetap ingat akan kewajibannya beribadah kepada Allah. Warajulani tahabba fillahi, dan 2 orang manusia yang saling mencintai ya karena Allah. Warajulun dzakarallaha fi khalwatihi fa'adra dam'uhu min maqlatihi, dan seseorang yang zakarallah, ingat Allah, zikir kepada Allah, bi khalwat, dalam khalwatnya, dalam kesendiriannya, seraya seraya mengalirkan air matanya, ya, dari air matanya mengalir, dan mimaklatihi, dari kelopak matanya. Wa rajulun da'atum ra'atun dzata hasanin wa jamalin wa malin ila nafsiha faqala inni akhafullah, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang rupawan dan cantik dan juga kaya, diajak untuk melakukan zina, faqala inni akhafullah, dia mengatakan, dia bersikap dengan sikap inni akhafullah, aku takut kepada Allah, karena zina itu dilarang oleh Allah dan termasuk dosa besar. Wa rajulun yatasaddaqu sirran biyaminihi wa lam tas'ur biha simaluhu, dan seseorang yang bersedekah, istilah hadis ini sirran, diam-diam, walam tasur, dan tidak menyadari, dengan sedekah itu simalu, tangan kirinya. Maksudnya orang yang bersedekah, ada orang yang sering bersedekah sehingga dia sudah lupa lagi berapa yang dia setelah sedekahkan dan di mana ia sedekahkan, karena dia sering bersedekah, karena ia sering bersedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ila Allah ta'ala wa aqrabuhum ilaihi sultanul adil. Orang yang paling Allah cintai adalah, dan orang yang paling Allah cintai, yang paling dekat kepada Allah, yaitu adalah sultanul adil, penguasa yang adil. Wa abghaduhum ilaihi wa ab'aduhum minhu as-sultanul jairu. Sebaliknya, orang yang paling Allah benci dan sangat jauh sekali dari Allah adalah seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang jahat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi innahu la yurfa'u li sultanil adili ila samai minal amali mislu amali jumlatil ra'iyah. Demi Allah yang zat Muhammad di dalam kekuasaannya, katakan yang Nabi bersumpah, demi Allah
Innahu la yurfa'u li sultan adilu minas samai ila samai minal amali, akan diangkat amal ibadahnya seorang sultan, seorang penguasa yang adil ke langit, ya, seperti amal seluruh rakyatnya. Jadi amal seorang sultan yang adil akan diangkat oleh Allah ke langit sejumlah seluruh rakyatnya, sejumlah seluruh rakyatnya. Wa kullu salatin yusalliha ta'dilu sab'ina alfa salatin, dan setiap rakaat salat yang ia lakukan itu sebanding dengan 70.000 salat. 70.000 salat. Sultan yang adil amalnya akan diangkat oleh Allah, nilainya sama dengan sejumlah rakyatnya. Dan sultan yang adil dinilai oleh Allah setiap rakaat salatnya dengan sab'ina alfa salatin, dengan 70.000 salat. Fa idza kana kadzalika fala ni'mata ajalu min ayyu'tal abdu darajatus sultanah. Dengan begitu, maka tidak ada kenikmatan yang lebih agung, yang lebih besar daripada seseorang yang diberi jabatan kekuasaan. Wa yaj'ala sa'atan min umrihi bi jami' umri ghairihi, dan dipanjangkan umurnya dibandingkan umur yang lain. Walam wa man lam ya'rif qadra hadhin ni'mata wastaghala bi dzulmihi wa hawahu yukhafu alaihi ayaj'alallahu min jumlati adaihi. Dan barang siapa yang tidak mengenal kelebihan, keistimewaan nikmat ini, tapi sebaliknya ia malah sibuk dengan kezalimannya dan sibuk dengan mengikuti hawa nafsunya, maka dikhawatirkan oleh Allah orang itu akan dijadikan sebagian dari musuh-musuh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.